Bayangkan ini sejenak. Kalau hari ini kamu duduk diam, tanpa ponsel, tanpa suara orang lain, tanpa tuntutan apapun, apakah kamu merasa tenang atau justru gelisah? Banyak dari kita tidak takut pada kesepian, tapi takut pada suara di dalam kepala sendiri. Suara yang bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Kenapa aku belum sampai? Kenapa aku lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Dan seringkali, suara itu bukan datang dari orang lain. Suara itu datang dari diri kita sendiri. Itulah mengapa, di usia dewasa, belajar berdamai dengan diri sendiri menjadi hal yang paling sulit, sekaligus paling penting. Sejak kecil, kita terbiasa diajari untuk menjadi kuat. Jangan cengeng, jangan mengeluh, jangan menyerah. Tanpa sadar, kita tumbuh menjadi orang dewasa yang sangat pandai menahan. Menahan emosi, menahan kecewa, menahan luka, menahan lelah. Kita belajar menghadapi dunia, tapi lupa bagaimana menghadapi diri sendiri. Kita sibuk memahami orang lain, tapi jarang benar-benar mendengarkan isi hati kita sendiri. Banyak orang mengira berdamai dengan diri sendiri itu berarti menyerah. Padahal tidak. Berdamai bukan berarti berhenti berjuang. Berdamai berarti berhenti berperang dengan diri sendiri. Berhenti menyalahkan setiap langkah yang terasa lambat. Berhenti menghukum diri karena keputusan lama yang tidak sempurna. Berhenti merasa harus selalu lebih baik dari kemarin, tanpa memberi ruang untuk lelah hari ini. Coba ingat lagi perjalanan hidupmu. Berapa banyak keputusan yang kamu buat dalam keadaan terpaksa? Berapa banyak pilihan yang kamu ambil bukan karena ingin, tapi karena harus? Berapa banyak mimpi yang kamu lepaskan demi tanggung jawab? Dan anehnya, setelah semua pengorbanan itu, kita masih sering berkata pada diri sendiri, aku kurang berusaha. Aku seharusnya bisa lebih. Aku gagal. Padahal mungkin kamu tidak gagal. Kamu hanya lelah. Berdamai dengan diri sendiri dimulai dari satu hal sederhana. Mengakui kelelahan tanpa merasa bersalah. Mengakui bahwa kita manusia, bukan mesin. Bahwa ada hari-hari ketika bangun saja sudah terasa berat. Ada hari-hari ketika tersenyum adalah usaha besar. Dan itu tidak membuatmu lemah. Itu membuatmu jujur. Seringkali kita lebih lembut pada orang lain dibandingkan pada diri sendiri. Ketika temanmu gagal, kamu berkata, tidak apa-apa, kamu sudah berusaha. Tapi ketika kamu sendiri gagal, yang muncul justru, seharusnya aku bisa lebih baik. Kita memaafkan orang lain dengan mudah, tapi menyimpan dendam panjang pada diri sendiri. Kita menuntut diri untuk selalu kuat, selalu benar, selalu siap. Padahal tidak ada manusia yang hidup tanpa salah arah. Belajar berdamai dengan diri sendiri berarti berhenti menuntut kesempurnaan dari masa lalu. Kamu tidak bisa kembali dan mengubah keputusan lama. Tapi kamu bisa berhenti menghukum dirimu hari ini karena keputusan itu. Saat itu kamu memilih dengan pengetahuan, kekuatan dan kondisi yang kamu punya. Kamu tidak tahu apa yang kamu tahu sekarang. Jadi mengapa kamu menyalahkan dirimu dengan standar hari ini? Ada luka-luka yang tidak pernah kita ceritakan ke siapapun. Bukan karena tidak ada yang mau mendengar, tapi karena kita sendiri belum siap mendengarnya. Kita menutupinya dengan kesibukan, dengan pekerjaan, dengan rutinitas, dengan peran sebagai orang tua, pasangan, anak, atau pekerja. Namun luka yang tidak disapa tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, muncul sebagai lelah berkepanjangan, emosi yang mudah meledak, atau perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Berdamai dengan diri sendiri berarti berani duduk bersama perasaan itu. Bukan untuk larut, tapi untuk memahami. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk menerima. Kadang yang kita butuhkan bukan solusi, tapi pengakuan. Pengakuan bahwa, iya, aku pernah sakit. Iya, aku pernah kecewa. Iya, aku pernah berharap terlalu tinggi. Dan semua itu wajar. Kita hidup di dunia yang gemar membandingkan. Usia sekian seharusnya sudah begini. Di umur ini harusnya sudah punya itu. Tanpa sadar, kita mengukur hidup kita dengan penggaris orang lain. Padahal setiap orang berjalan dengan beban yang berbeda. Ada yang memulai dengan dukungan penuh. Ada yang memulai dengan luka sejak awal. Ada yang terlihat cepat, tapi rapuh. Ada yang terlihat lambat, tapi kokoh. Saat kamu berdamai dengan diri sendiri, kamu berhenti berlomba. Bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa hidup bukan perlombaan. Tidak ada garis akhir yang harus kamu kejar dengan napas terengah-engah. Yang ada hanyalah perjalanan yang perlu dijalani dengan utuh, dengan sadar, dengan jujur. Banyak orang takut berdamai dengan diri sendiri karena mengira nanti akan menjadi malas. Takut kehilangan ambisi, takut berhenti berkembang. Padahal justru sebaliknya, saat kamu berdamai, energimu tidak lagi habis untuk melawan diri sendiri.
tidak lagi terkuras untuk penyesalan dan rasa bersalah. Energi itu kembali padamu, utuh, untuk melangkah dengan cara yang lebih sehat. Berdamai bukan berarti semua masalah selesai. Hidup tetap punya tantangan. Tetap ada hari berat, tetap ada kekecewaan. Tapi bedanya, kamu tidak lagi memusuhi dirimu sendiri saat semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kamu tidak lagi berkata, "Aku bodoh. Kok aku begini sih?" Kamu belajar berkata, "Aku sedang belajar. Aku sedang berproses." Dan kalimat-kalimat itu mengubah segalanya. Perjalanan berdamai dengan diri sendiri tidak instan. Tidak selesai dalam satu malam. Kadang hari ini terasa damai, besok kembali gelisah. Dan itu tidak apa-apa. Karena berdamai bukan tujuan akhir, tapi hubungan yang terus dibangun. Seperti persahabatan. Seperti hubungan yang perlu dirawat dengan sabar. Mulailah dari hal kecil. Berhenti membandingkan dirimu dengan versi ideal yang tidak pernah lelah. Izinkan dirimu beristirahat tanpa merasa gagal. Akui perasaanmu tanpa menghakimi. Dan yang paling penting, berhenti berbicara kasar pada dirimu sendiri. Kata-kata yang kamu ucapkan di dalam hati memiliki kekuatan yang besar. Suatu hari, kamu akan menyadari bahwa ketenangan tidak datang karena hidupmu sempurna. Ketenangan datang karena kamu berhenti memerangi dirimu sendiri. Karena kamu memilih untuk berjalan berdampingan dengan diri sendiri, bukan terus mendorongnya sampai jatuh. Dan di titik itu, kamu akan mengerti, berdamai dengan diri sendiri bukan tanda menyerah, melainkan bentuk keberanian yang paling sunyi, namun paling membebaskan. Sampai di sini pembahasan hari ini. Semoga sedikit membantu. Sampai bertemu di video berikutnya.